Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Nah, pembahasan yang al-lahnul jali walanul khafi kemarin kan kita sudah tuntaskan. Jadi nanti kawan-kawan tinggal dibaca kembali ya, apa aja sih yang termasuk dari kesalahan jali dan kesalahan khafi seperti itu. Nah, kita masuk kepada makharijul dan sifatul huruf. Makharijul huruf udah ya. Khususnya makharijul huruf di surat Al-Fatihah. Dan itu kan diulang-ulang terus kan ya, setiap Selasa kawan-kawan yang ikut tahsin ya itu kan selalu diulang-ulang bersama kelas-kelas yang diganti-ganti itu kan. Nah, makharijul huruf sudah. Nah, untuk kawan-kawan yang memang berkesempatan untuk menjadi pemantau ya atau pembimbing ya, kita sebut aja pembimbing kali ya, mentor ya, karena lebih dulu banyak belajarnya, mentor lah kita sebut, mentor tahsin untuk surat Al-Fatihah ini. Kita sepakati ini namanya mentor ya. Nah, untuk kawan-kawan mentor dalam surat Al-Fatihah ini ya, kawan-kawan nanti harus punya satu skill lagi yang harus dimiliki gitu ya, yaitu sifat huruf. Makharijul huruf udah, maka kita lanjutkan ke sifatul huruf. Yang mana sifatul huruf? Nih tabelnya, sifatul huruf. Nah, guru kami ya mengajarkan itu ada sifat huruf itu dibagi dua. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya sifat-sifat hurufnya. Memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Oke, kita ke memiliki lawan dulu. Nah, memiliki lawan itu maksudnya apa? Sebenarnya ada dua sifat yang berlawanan, tapi dikategorikan jadi satu kategori, gitu ya. Nah, yang pertama adalah hams, nih ya. Al-hams, nih. Nah, hams ini pengertiannya secara bahasa adalah nafasnya mengalir. Mengaliri siapa? Mengaliri huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Itu ya, saya ulangi ya. Namanya sifat hams. Artinya hams ini adalah nafas mengalir. Mengalir di mana? Mengaliri di ke huruf yang memiliki sifat ini. Ya. Ada di mana aja? Ada di 10 huruf ini. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Kalau disingkat, bukan disingkat ya, cara mudah menghafalnya adalah fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Itu. Nah, yang memiliki sifat hamas itu hanya ke 10 huruf ini aja. Sisanya gimana? Sisanya lawannya gitu, lawan sifatnya. Paham ya? Jadi, misalnya kan huruf hijaiyah ada 28. Ya, 10 di antara 28 itu memiliki sifat hamas. Artinya, yang tidak memiliki sifat hamas itu adalah sifatnya jahr. Nih ya, al-jahru. Nih, sifat jahr. Atau nafasnya tertahan. Nafasnya tertahan. Ya, itu sisanya selain yang hamas tadi, selain 10 huruf. Artinya ada berapa? 18 huruf. Ya, 19 huruf yang lain. Oh, berarti 29 ya. 19 huruf yang lain itu dia memiliki sifat jahr karena selain hamas gitu. Jadi ini untuk mempermudah, makanya yang kita hafalkan adalah yang atas-atas aja nih. Gitu ya. Nah, maksud dari al-hamas, saya beritahu dulu ya, hamas ini nafasnya mengalir. Tadi itu fa, ha, sa, as. Nah, ketika dia wakof, salah satu metodenya ya, yang diajarin sama guru kami adalah ketika dia wakof atau sukun, maka nafasnya itu tetap ada alirannya gitu. Contoh fa ya, af, tuh ada af, ada udara yang mengalir, ada nafas yang mengalir. Nah, itu namanya hamas. Nah, kalau jahr itu kebalikannya, jahr itu tertahan. Kalau hamas, semakin ditekan, dia semakin keluar. Contoh ya, af, semakin ditekan nih, af, wah muncrat. Nah, itu ada udara yang mengalir kan. Nah, kalau jahr itu tidak ada udara yang mengalir. Semakin ditekan, ya semakin tidak ada udaranya. Contoh huruf ba, ab. Nah, cuman kalau ba itu dia qalqalah ya. Apa yang nggak qalqalah ya? Huruf apa yang nggak qalqalah? Tak, iya, abatasa.
jim, ha, kha, dal, dal ada qalqalah ya. Apa yang nggak ada qalqalah ya? Huruf apa yang nggak ada qalqalah? Apa? Ghain. Ghain ya, ghain. Ag, ag, ag. Semakin ditekan dia semakin berhenti. Ab, ab, wuh, wuh. Nah, itu namanya jahar, gitu ya. Ini sampai ngeden-ngeden saya ngajarin tahsin nih. Oke, semangat ya. Paham ya, insya Allah ya. Oke, lanjut. Sifat yang kedua. Itu ada syiddah. Syiddah. Syiddah itu lawannya rakhwah. Syiddah, nih ya. Asyiddah itu lawannya ar-rakhwah. Asyiddah itu lawannya ar-rakhwah. Di antara asyiddah dan ar-rakhwah itu ada at-tawassut namanya. At-tawassut. Ya, at-tawassut. Nah, asyiddah salah ya tadi saya ngejelasin ya. Maksud semakin ditekan itu semakin tidak keluar adalah di syiddah. Saya mohon maaf ya. Nggak perlu itu ya, nggak perlu tag ulang ya. Ini mumpung lagi kondusif gitu ya. Nah, kalau jahar tadi intinya adalah dia tidak mengalir aja nafasnya. Contoh tadi ab itu ada apa ketika dia qalqalah ketika dia sukun, sorry. Sebentar ya. Ketika dia sukun, jahar ya. Kita balik ke jahar dulu ya. Al-jahru nafasnya tertahan. Beda sama hamas. Kalau hamas tadi gitu ya. Nah, itu ada nafas yang mengalir. Nah, kalau jahar nggak ada nafas yang mengalir. Ya, contoh ro ya. Aru. Itu nggak ada udara lagi kan yang ngalirin kan. Nah, itu namanya jahar. Nah, yang tadi yang saya maksud adalah syiddah dan rakhwa. Kalau syiddah itu artinya tertekan, suaranya tertahan. Ya, apa aja hurufnya? Ajid, qatim, bakat. Ini ada 8 huruf. Ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Nah, ini semakin ditekan dia nih, ajid, qatim, bakat, maka dia suaranya semakin nggak kedengeran. Ya kan, semakin nggak keluar. Ya kan? Kaf, misal. Nggak bisa. Saya nggak bisa nyontohin lagi. Ya, kayak begitu ya. Ada 8 huruf. Ya. Kemudian tawasut, suaranya di pertengahan. Ya. Ada lin umaru, 5 huruf. Lam, nun, ain, mim sama ro. Ya, ini dia sedikit ya antara tertahan sama mengalir gitu. Nah, yang rokhwah itu adalah suaranya dia terlepas, mengalir suaranya. Semakin ditekan malah semakin keluar. Contoh sin. Ketika sukun ya, sin ya. Bis. Kita tekan nih. Bis. Nah, semakin keluar kan dia. Nah, itu namanya rokhwah. Terlepas. Nah, kalau ain, dia, lin umar, tawasud. Ya. Kalau tawasud, dia itu tidak sampai tertahan, tapi tidak juga terlalu terlepas. Ya, contoh nun di akhir basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada nya, tapi sekedar menunaikan hak hurufnya aja. Him, nggak sampai ya kan? Nggak sampai juga, bukan juga him, nggak gitu kan? Tapi him gitu. Ya itu namanya tawasud. Di antara terlepas sama tertahan. Kita ya paham ya? Dua huruf. Dua sifat huruf. Sifat yang ketiga yang memiliki lawan ada al-isti'la sama istifal. Isti'la, istifal. Nah, simpelnya lidah naik, lidah turun. Isti'la itu lidahnya naik. Sebenarnya nih pangkal lidahnya yang naik. Pangkal lidah, punggung lidah. Ya lidah yang bagian mau masuk ke tenggorokan. Nah, coba ya di sini kalau nggak salah ada nih. Ya ininya naik nih. Kalau nggak salah ada videonya. Di huruf, coba huruf sod. Nah, ini dia nih. Nih,
Ini isti'la itu maksudnya nih, lidah ininya nih naik nih, lidah belakangnya. Nah, po juga nih, po. Nih, nutupin. Nah, ini isti'la namanya. Isti'la ini lidahnya naik. Gitu ya. Oke. Nah, oke. Itu ya. Itu isti'la itu lidah yang bagian belakang yang naik. Jadi makanya suaranya terdengar tebal. Ada 7 huruf, ya kan? Khusso, dog, til, kil. Ya kan? Khusso, dog, til, kil. Nah, itu. Berasa kan beratnya kan? Nah, itu isti'la. Jadi suaranya seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah al-istifal, lidahnya turun atau tipis ya. Selain 7 huruf yang ini, ya kan? Jadi gampangnya adalah kita hafalin yang dikit-dikitnya aja nih. Selain yang ini, berarti dia punya sifat lawannya. Nanti ya, nanti kita praktek, tenang aja. Ini saya mau menjelaskan sifat-sifatnya dulu. Maksud dari sifatnya ini apa sih? Itu ya. Oke, lanjut ya. Sifat yang keempat yang berlawanan ada 2, al-itbaq sama al-infitah. Lidahnya lengket dengan langit-langit. Kalau tadi ini cuma naik doang, hanya sekedar naik. Tapi kalau itbaq nih, al-isti'la tadi nih, ini dia naik, punggung lidahnya dia naik. Tapi kalau itbaq, dia sampai nempel ke langit-langit. Nanti ya kita coba contoh lagi ya. Nah, infitah itu lidahnya terpisah. Ya, selain itbaq tadi nih. Ada 4 huruf doang, ada sod, dod, lo, sama wo. Oke, nih kita lihat ya di videonya lagi tadi. Nih, lihat nih. Nih, lidah ininya nih. Ini nempel nih. Ini nempel. Ya. Ntar yang di to. Nah, di to lebih jelas lagi nih. Po. Nah, ini nempel. Ini namanya itbaq. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu itbaq. Itbaq itu sampai nempel. Ya, lidahnya lengket dengan langit-langit. Slow gitu ya. Wo, wo. Lidahnya lengket dengan langit-langit. Kemudian yang kelima, dari huruf yang berlawanan ada al-idlaq sama al-ismat. Idlaq itu mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Farlomilubin. Maksudnya gimana dengan cepat dan mudah? Ya coba ya cepat dan mudah. Fa 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 fa. Ro 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 ro. Mama 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 mama. Nu 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 na 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 na. Ni 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 ni. Lu 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 lu. Ba 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 ba. Coba da 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 da. Kan susah ya. Dal. Dal 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 dal. Susah. Atau lo. Coba lo cepat bacanya. Bisa nggak? Lo. Nggak enak. Atau nggak menunaikan haknya, hak hurufnya, sifatnya nggak masuk tuh. Kalau kita bacanya kecepatan kan nggak bisa. Itu ya. Jadi mengeluarkan huruf dengan tertahan atau sulit, al-ismat itu selain huruf farromilubin, selain fa atau mim, nun, lam dan ba. Seperti itu ya. Kemudian ya ini tadi ya. Ismat itu selain daripada idlaq. Seperti itu ya. Nanti kita praktek, tenang. Kalau masih belum nyambung, nanti pas praktek pasti insya Allah nyambung. Oke, ini sifat khusus. Sering kali sifat yang tidak memiliki lawan ini adalah disebutnya sifat khusus karena benar-benar hanya huruf-huruf tertentu dan nggak banyak, nggak semua. Kalau tadi sifat yang memiliki lawan, semua huruf hijaiyah 29 huruf itu semuanya memiliki sifat yang memiliki lawan. Ya, kalau nggak hamas ya dia pasti jahr. Gitu. Kalau nggak syiddah dia rokhwah. Ya kan, kalau nggak isti'la dia istifal. Kayak gitu. Nah, kalau ini ya dia tidak memiliki lawan. Contoh, yang pertama adalah as-sofir. As-sofir suaranya berdesis. Ya, desisannya seperti desis ya, ular lah, atau jangan ular serem banget ya. Atau lebah, kan ada desisannya tuh ya. Nah, ini ada 3 huruf ya. Ada sod, zai, sama sin. Atau bisa kita kategorikan dengan huruf-huruf. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nih, yang makrotnya ujung lidah mendekati gigi seri yang bawah. Ya kan? Sod, zai, sama sin. Nah, ini yang memiliki sifat sofir cuma mereka doang. Makanya sifat khusus disebutnya.
sifat yang tidak memiliki lawan. Cuman 3 ini aja. Yang lainnya nggak punya. Cuman 3 aja. Ya kan? Ada sis dulu kan? Sod, zai, sin. Ya kan? Sin, sod, zai. Nah, ini dia namanya sofir, sifat sofir. Yang dimiliki oleh hanya ketiga huruf ini aja. Paham ya? Oke, lanjut. Al-Qalqalah. Nah, ini yang paling terkenal. Kenapa Al-Qalqalah? Saya bingung ya dari dulu. Yang mudah diingat ya, karena mantul kali ya. Mantap betul. Dia memantul. Ya, ketika makhrajnya sudah pas, sudah tepat, kita mengeluarkan hurufnya dari huruf yang apa, dari tempatnya yang benar, maka itu udah otomatis tuh, pasti dia memantul. Ya, huruf ko, to, ba, jim, dal. Guru saya melarang untuk baju di toko. Ya, cuman itu metode aja untuk memudahkan ya. Baju di toko, ba, jim, dal, to, sama kof. Ako, ya kan, abe, alpo, aje, ade, ya itu dia memantul. Oke, kalau nggak perlu terlalu dalam kali ya. Kemudian alin, ya surat alin, surat huruf lin mengeluarkan suara dengan lembut. Ya, ai, ai, ya. Apa hurufnya adalah waw sukun sama ya sukun. Hanya 2 huruf saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian al-inhiraf. Al-inhiraf itu artinya dia menyimpangnya makhraj. Maksudnya asal bunyi suaranya itu tidak dari makhrajnya, tapi ada udara yang mengalir dari lidahnya gitu. Contohnya, nih. Oh, di sini aja nih, kan kelihatannya. Itu adalah huruf lam sama ro ya. Lam sama ro. Ya, asal bunyi suaranya la. Itu bukan di ketika dia ininya nempel kan ya, ketika lidahnya nempel sama langit-langit, tapi ketika dilepaskan gitu kan. Dilepaskan dia baru kedengeran tuh. Sama ro juga. Udaranya kan mengalir di sekitarnya. Ro gitu ya. Nah, itu namanya inhiraf. Jadi suaranya dia menyimpang. Ya, dia ke kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya, at-takrir. At-takrir, ujung lidah bergetar itu hanya huruf ro. Ini namanya takrir. Cuman huruf ro ini tidak boleh takrirnya kebanyakan ya. Sebisa mungkin, sesedikit mungkin. Ya, usahakan sesedikit mungkin takrirnya. Ro, ri, ru, aru. Bukan bukan. Aru. Seperti itu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin paling sedikit takrirnya. Gitu ya. Malah kalau guru kami itu salah satunya, itu beliau bilang kalau tanda bacanya fathah dan dhammah, itu takrirnya 1 kali aja. Bolak-baliknya. Ro. Gitu doang. Kalau kasroh, garis yang di bawah, maka dia agak 1,5. Ri. Nah, agak sedikit gitu tuh ya. Ri. Seperti itu. Nah, ini huruf ro. Takrir. Itu hanya dimiliki oleh huruf ro. Ya. Nah, jadi huruf ro ini adalah huruf yang memiliki paling banyak sifat. Dia ada 7. Ya, dari sifat yang tidak memiliki lawannya, ini kan ada 5 ya. Udah pasti ada 5. Nah, kemudian sifat khususnya dia punya 2. Itu huruf ro. Makanya dia punya sifatnya paling banyak. Huruf hijaiyah yang memiliki paling banyak sifat adalah huruf ro. Kemudian 6, at-tafash. At-tafashi, ya, at-tafash. Angin menyebar di mulut. Nah, ini adalah di huruf shin. Ya, di huruf shin. Kalau di videonya ada nggak ya? Kedengeran nggak ya? Alif. Kha. Shin. Nah. Oh, nggak ketahuan ya. Nah, udaranya ngumpul di sini nih. Mengumpul. Ada udara mengumpul di sini nih. Nggak di belakang sini ya, tapi di depan sini nih. Berasa tuh ada udara. Beda sama desis ya. Kalau desis kan tadi di bawah sini kan. Nih, cuma di sini doang nih udara nih kalau berasa nih. Kalau shin dia di semua nih. Di belakang sini nih, rongga. Sha, shi, shu. Ya kan? Seperti itu.
Oke, itu huruf shin. Nah, kemudian lanjut ada huruf dhad. Itu sifat khususnya al-istitalah. Al-istitalah. Ya, al-istitalah itu artinya suaranya memanjang. Huruf dhad ini suaranya memanjang. Maksudnya gimana sih memanjang? Kita coba lihat di videonya biar lebih jelas ya. ألف Alif mulu. نون Mana tadi, Dok? طاء Sini ya. ضاد Nah, nih ضاد tuh lidahnya tuh. ضاد طاء ضاد ضاد Nih, dot ya. ضاد Nah, ini lidahnya memanjang nih. Akibat lidahnya memanjang, bo. Nah, itu namanya istitolah. Jadi proses mengeluarkan suaranya tuh lidahnya kan makrotnya inget ya. Maksudnya di mana? Makrotnya sisi lidah ya, samping lidah bagian samping, boleh kiri, boleh yang kanan, ketemu sama gigi geraham yang atas. Nah, itu pas ditempelin itu, kemudian lidahnya maju ke depan, ya sampai depan. Nih, tadi kan kelihatan ya di videonya ya. Di videonya kelihatan nih. صاد Nih, bukan صاد yang dot ya. صاد Nih. ضاد Nah, ini nih. Tuh. ضاد Lidahnya memanjang kan nih? Tuh, ضاد seperti itu. طاء Nah, itu namanya istitolah. Wab, al, walad, walad. Nah, ada prosesnya tuh, proses lidahnya menyatu dengan gerahamnya sampai ke depan, sampai apa lidahnya sampai ke depan sini tuh. Nah, itu namanya istitolah. Dan itu hanya dimiliki oleh huruf dot saja. Lanjut, terakhir ada al-gunnah. Nah, gunnah. Nah, ini dimasukin ya, ternyata gunnah ini sifatnya. Di kitab yang lain ini nggak dimasukin kalau gunnah ya. Bersuara pada rongga hidung, ada mim sama nun. Masuk ke hidung. Mim apa ketika sukun ya. Ketika sukun dan juga nun ketika sukun. Ya, bertasydid khususnya, bertasydid ataupun ketika dia ikhfa, beberapa ikhfa itu dia masuk ke hidung. Nah, cara ngeceknya kalau gunnah ini adalah ketika hidung ditekan, dia berhenti. Nah, maka itu udah bener. Tapi kalau misalnya masih jalan, masih ada suara yang keluar, nah itu berarti gunnahnya belum pas seperti itu. Oke, ini ya, ini udah saya sampaikan ya sifatul huruf. Nanti kawan-kawan hafalkan. Nah, contoh apa bukan contoh, PR. PR. Nih, karena kita fokus ke surat Al-Fatihah, maka PR-nya adalah kawan-kawan menuliskan makhraj dan sifatul hurufnya. Contoh, saya contohin 3 huruf nih ya. Huruf yang pertama ada ba. Ya, ba. Gimana makhrajnya ba? Nih, ba adalah ketika dua bibir bertemu nih. Dua bibir bertemu. Itu namanya makhraj ya kan? Tulis dah tuh. Huruf ba, makhraj dua bibir bertemu. Gitu ya. Nah, kemudian sifatnya apa huruf ba? Kita lihat sifat huruf ba. Ba, ada gak di fahathahu syakhsun sakata? Ada gak huruf ba di sini? Fahathahu syakhsun sakata. Ada huruf ba? Hames, ini di huruf-huruf kelompok huruf hames ada aba. Kalau nggak ada ba, berarti ba itu sifatnya jahar. Berarti ba sifat pertamanya jahar. Ya, ntar saya contohin di ini ya, di layar. Video editornya saya sendiri. Ya. Jadi ba sifat yang pertama adalah jahar. Jadi minimal berapa tadi? Punya sifat berapa? Punya berapa sifat? Sorry. Ba ada 5 ya. Minimal 5. Minimal. Nanti kita lihat ada sifat khususnya atau enggak. Kalau ada sifat khusus berarti lebih dari 5 dong. Oke, sifat yang kedua huruf ba. Kita lihat di sini. Ada di sini nggak? Ada di kelompok yang syiddah? Ada? Syiddah ada? Ba? Nggak ada ya? Ajid, kotim, bakat. Oh, ada nih, sorry. Ajid, kotim, bakat. Ini ada huruf ba nih. Ini ya huruf ba ya. Berarti sifat yang kedua adalah syiddah. Berarti yang pertama hams, yang kedua adalah syiddah. Seperti itu ya. Terus pakai bahasa Indonesia aja, Latin aja. Ya kalau pakai bahasa Arab lebih bagus. Al-hamsu, ya kan, asyiddah. Ya, alif, lam, shin, dal, dan
tak marbutoh, gitu kan. Nah, hak domir, gitu. Itu lebih bagus. Cuman kalau misalnya ya mempermudah teman-teman aja lah. Syiddah, terus aja SIC, D D ada H, syiddah seperti itu ya. Oke, itu sifat yang kedua, ba. Paham ya? Sifat yang ketiga, kita tuntasin dulu nih. Ada gak di istilah huruf ba? Khusso, dohtin, kilm. Ada huruf ba di sini? Nggak ada huruf ba ya. Nah, berarti ba itu sifat yang ketiga adalah lawannya, lawan dari al-isti'la, yaitu istifal, lidahnya menurun. Ya karena, ya kalau mau dipikir logika juga huruf ba kan tadi maksudnya di mana? Di bibir, bukan di lidah. Nggak ngaruh di lidah. Lidahnya nggak perlu naik-naik. Masa naik-naik, bo, nggak bisa. Jadi, kok saya malu ya umur segini nyontain begini. Ya, jadi lidahnya ya emang turun istilah itu kalau pakai logika. Cuman kan kita boleh nyontek di sini ya. Silakan nyontek. Ya, di sini silakan nyontek. Maka huruf ba dia sifatnya istilah. Sifat yang ketiga ya kan. Sifat yang keempat apa? Apakah al-itbaq, lidah lengket dengan langit-langit? Nah, kalau pakai logika tadi harusnya enggak, berarti lawannya ya al-infitah. Tapi kita bisa lihat di sini contekannya. Tuh, cuman ada 4 huruf. Selain ini berarti dia masuknya ke lawannya yaitu infitah. Berarti huruf ba sifat keempatnya adalah infitah. Oke, jelas ya. Lanjut, yang kelima, idlaq atau al-ismat. Nah, kita bisa lihat nih, oh ada huruf ba di sini nih. Ini huruf ba nih. Farromilubin. Nah, berarti ini sifatnya dia. Al-idlaq itu adalah sifat dari huruf ba. Yang kelima, ada sifat khusus nggak huruf ba? Ada huruf ba sifat khusus? Ada di sini, lihat aja tabelnya nih, ada nggak huruf ba? Di mana huruf ba? Nih dia huruf ba. Di mana dia huruf ba? Al-qalqalah. Berarti sifat keenam huruf ba adalah al-qalqalah. Nah, itu dia. Ya, jadi tugas teman-teman di rumah adalah menjabarkan sifat-sifat huruf yang ada di surat Al-Fatihah ini. Oke. Ya, yang udah misalnya di sini kan ada huruf ba lagi nih. Ya ini nggak usah berarti, satu aja. Jadi satu-satu aja semua. Ba, sin, mim, lam, ya kan, hamzah, dan seterusnya. Sampai waladhdallin. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Seperti biasa, yang mau tanya-tanya, ya tinggal tanya aja, DM, WA. Kawan-kawan punya nomor saya. Ya ini saya tunggu 1 minggu. Cukup ya, 1 minggu. Lagi ujian nggak sih? Enggak ya. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kawan-kawan amalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Maka laksanakanlah, amalkan ilmu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Muhammad Mulkitakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.